Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat dan kasih karunia, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan terus dapat melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang direncanakan. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 diambil dari dalam bahasa Batak Lukas 6 ayat 45. Akka hadenggano do dirukari hala nadenggan roha, sian pakalna nadenggan na di bagasan rohana, jala na jahat do dirukari hala na jahat, sian najat na peniop na hian. Aiai na manggohi roha matuaido di hatahon pamangan. Dalam bahasa Indonesia Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, perbendaharaan adalah tempat menyimpan barang-barang berharga. Barang-barang berharga bagi manusia adalah pikiran-pikiran yang tersimpan di dalam memori bawah sadar. Pikiran adalah sumber yang menentukan semua perasaan, sikap, perbuatan, dan karakter seseorang. Pikiran dapat menentukan kehidupan seseorang. Semua pikiran yang berkesan
entah baik atau jahat, disimpan di memori bawah sadar kita. Selama kita tidak mengubah perbendaharaan hati kita, maka tidak ada perubahan hidup yang dapat terjadi. Kita perlu dengan rajin melakukan pembaharuan pikiran atau hati, agar perbendaharaan hati kita menjadi baik. Kita tidak dapat mengalami pembaharuan hati atau pikiran hanya dengan usaha pribadi saja. Memang kita harus bertanggung jawab secara pribadi, tapi pembaharuan pikiran baru dapat terjadi dengan sempurna bila kita melakukannya secara bersama di dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi. Perbendaharaan yang baik bagi manusia disimpan di dalam hati. Hati adalah pancaran kehidupan. Hidup kita menjadi sumber kehidupan atau kematian bagi semua orang yang ada di sekitar kita, tergantung sikap hati kita. Inilah alasan mengapa Salomo ingatkan untuk setiap kita menjaga hati, karena hati merupakan sumber. Di dalam Matius 12 ayat 35 disebut, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ayat ini menjelaskan bahwa hati manusia bagaikan sebuah wadah atau perbendaharaan. Dari perbendaharaan hati yang baik akan keluar tindakan, perkataan, perbuatan, pemberian, dan korban yang baik. Sebaliknya, dari pembendaharaan hati yang jahat akan keluar tindakan, perkataan, perbuatan, pemberian, korban yang jahat. Salah satu yang keluar dari perbendaharaan hati yang baik itu adalah perkataan. Penulis Amsal berkata, "Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Amsal 18 ayat 21. Ini menandakan bahwa apa yang kita ucapkan atau perkatakan yang keluar dari mulut kita itu sangat berdampak, karena apa yang kita ucapkan dan kita percayai akan benar-benar terjadi. Tuhan Yesus berkata, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Lukas 17 ayat 6. Karena perkataan kita itu sangat penting, maka kita perlu memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Memperkatakan firman Tuhan adalah cara yang sangat baik untuk membangun iman kita. Sebagai orang percaya, setiap kita memiliki kuasa atas kehidupan atau kematian, kemenangan atau kekalahan, berkat atau kutuk, melalui perkataan kita setiap hari. Mari perhatikan, apa yang senantiasa kita ucapkan atau gemakan akan sangat menentukan masa depan kita. Perkataan kita cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Karena itu, kita harus mengisi perbendaharaan hati kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua orang yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu terdapat dalam Filipi 4 ayat 8. Mengucapkan yang benar akan memberikan pengaruh yang baik dalam setiap area kehidupan kita. Karena itu, kita harus menjaga perkataan iman kita. Sebab iman dilepaskan melalui mulut atau ucapan kita. Dan itu sangat menentukan masa depan kita. Ketika Musa mengutus 12 orang untuk mengintai negeri Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb yang memperkarakan hal-hal baik, hal-hal yang baik sebagai perkataan iman. Sedangkan 10 orang lainnya memberikan laporan yang negatif atau yang buruk. Seluruh rakyat justru terpengaruh dengan laporan yang negatif itu, sehingga mereka tawar hati dan menolak untuk memasuki negeri itu. Akibatnya, dari ketidaktaatan itu,
Tuhan mendidik mereka di padang gurun selama 40 tahun lamanya, sampai semua angkatan yang memberontak itu mati kecuali Kaleb dan Yosua. Bangsa Israel mengalami kegagalan karena lebih percaya pada perkataan-perkataan negatif. Karena itu, isilah hati kita selalu dengan perkataan yang baik, agar kata-kata kita membawa masa depan yang baik bagi kita dan generasi kita selanjutnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya kami dapat menjaga hati sehingga tidak tercemar, supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang memberkati dan membangun. Sehingga dimanapun kami berada selalu menunjukkan kasih yang daripadamu sebagai Allah kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak jemaatmu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberi mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Mohon juga ya Bapa lawatanmu kepada saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Inang Nyonya Situmorang Boru Sibarani, yang beberapa hari lalu dirawat di rumah sakit dan saat ini sudah ada di rumah sedang dalam pemulihan. Engkaulah ya Bapa yang memberikan kesehatan yang penuh. Apapun sakit yang ada dalam tubuhnya kiranya Engkau angkat, sehingga inang kami ini pun bisa segera kembali dapat beraktivitas bersama keluarga. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan, dan yang susah, sedih, Tuhan hiburkan. Demikian juga yang putus asa, Engkau berikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada Amang Roland Togu Napoleon Napitupulu, Wik Diaspora, dan Mega Anara Borumanurung, Wik Delta Mas, di mana tepat pada hari ini, tanggal 28 Januari 2025, Engkau telah tambahkan 1 tahun umur mereka. Kiranya berikanlah umur panjang, kesehatan, rejeki, dan penuh sukacita bersama keluarga. Demikian juga untuk hari-hari ke depannya, Engkaulah yang memimpin kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.